banyak makan yang manis-manis, kamu nggak takut diabetes ya? Makan tuh pakai apa? Indra pengecap. Pengecap kan lidah. Kalau nggak enak di lidah bagaimana mau makannya? Kalau aku di rumah menghindari MSG itu dituker dengan gula sama garam. Selama 1 menit saya bicara begini, ada kira-kira 8 orang seluruh dunia yang meninggal karena diabetes atau komplikasinya. Sehingga kalau punya proteksi dari awal, itu akan jauh lebih, bukan berarti lebih nyaman untuk sakit, tapi kita lebih punya planning. Dan biaya akan di-cover oleh perusahaan asuransi. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat-sehat aja. Kembali lagi tentunya berjumpa dengan saya Novita Inji di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Pemirsa, penyakit diabetes adalah penyakit yang mematikan apalagi untuk negara-negara yang berkembang. Dan sebanyak 7,6 juta penduduk Indonesia mengidap penyakit diabetes. Bahkan 70%-nya tidak menyadari kalau dia mengidap penyakit diabetes. Yang pasti penyakit diabetes ini menyerang bisa siapa aja. Nggak usah kita berbicara soal orang tua. Sekarang anak muda dan juga anak-anak pun juga banyak yang terkena penyakit diabetes. Mungkin karena faktor keturunan, pola makan, gaya hidup, kelebihan berat badan, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya diabetes. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentunya seputar diabetes dan juga apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan jika sampai kita terkena penyakit diabetes. Tentunya ini berhubungan dengan perencanaan keuangan. Jadi pemirsa, semuanya akan kita bahas tuntas tentunya hari ini di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Kalau dari pagi sampai malam itu konsumsi, kalau pagi roti, kalau siangnya makan nasi lauk pauk, malamnya sih ya tinggal cemil-cemilan aja, kadang buah. Biasanya sih ya nasi dengan lauk, terus ya buah-buahan yang secukupnya. Saya juga suka manis-manisan, kayak roti, kue-kue yang manis. Sarapannya paling kopi atau sama teh. Siang nasi padang, malam nanti kemungkinan nasi padang lagi. Saya usahakan olahraga sehari dalam minimal 30 menit, jalan-jalan santai aja sih ke pasar. Kurang enak gitu kalau nggak pakai manis. Biasanya sih bisa diimbangin, makan manis, tapi ya kita tetap olahraga. Cara mensiasatinya ya walaupun pasti pengen makan, tetap makan yang manis-manis, ya pola hidupnya dijaga, misalnya tetap olahraga, terus istirahatnya yang cukup. Bayu, kamu udah makan? Ih, sok perhatian pakai nanya-nanya kayak ABG pacaran Kayak amat sih. Bukan itu juga kali maksudnya. Serius, kamu udah makan belum? Udah. Ini kan aku soalnya ada makanan aku bikin sendiri. Urusan makan pakai ditanya, aku nomor 1, nggak usah. Iya juga disuruh sih. juga inisiatif. Iya juga tadi Nasi makan siangnya Padang. juga di sini. Iya, tadi udah pesen. Tunggu dulu, ini buat tamunya. Oh, Iya, buat saya. Tadi aku udah makan nasi Padang, udah nambah, udah gitu makan coklat, udah gitu tadi dessertnya ada brownies, pakai es krim, enak sekali. Wow, luar biasa sekali makanan kamu ya. Kamu banyak makan yang manis-manis, kamu nggak takut diabetes ya? Makan tuh pakai apa? Indra pengecap. Pengecap kan lidah. Kalau nggak enak di lidah bagaimana mau makannya? Coba, aku mau nanya sama kamu. Di kantor misalnya, kamu duduk aja, nyuruh office boy beli makanan, nggak bergerak. Yang dipesan makanannya apa? Kue tart, pakai rujak, pakai es teh manis, terus ditutup dengan puding coklat dengan flan. Kan bagus, justru pekerjaan cepet kelar, bisa cepat pulang, bisa makan lagi yang banyak di rumah. Tapi kalau misalnya makan manis-manis kayak gitu apa nggak lemes ya? Kebanyakan manis-manis gitu. Sugar rush bukan sih makanannya. Malah sugar rush ya, malah makin excited gitu ya. Tapi kalau misalnya jadi ibu nih ya, kan biasanya kita menghindari MSG. Kalau aku di rumah menghindari MSG itu dituker dengan gula sama garam. Bikin sambal aja pakai gula. Ya kan, pakai apa? Pakai gula. Buat rasa pakai gula. Jadinya makin banyak lagi dong ya konsumsi gula. Iya sih, semuanya emang pakai ya. gula ya. Tapi kan memang ya sambal juga pakai gula ya. Tapi emang enak ya kan daripada pakai MSG. Iya sih. Kamu punya pengalaman keluarga yang Kalau sakit salah diabetes? itu dia. Ini mungkin penyebabnya Nih. kali ya. Karena untuk mengganti MSG pakai gula-gula akhirnya. Itu dia. Tapi ternyata mungkin harus dikonfirmasi dulu nih sama yang lebih ahli. Bener nggak tuh menukar MSG dengan gula dan garam itu boleh nggak sih?
sih gitu. Soalnya gini, jadi nenek aku ini nih pengalaman dulu nungguin nenek dulu hampir 2 bulan. Itu tuh di rumah sakit dengan yang luka yang tadinya cuma kecil di tangan gitu, yang lama-lama tuh jadi kayak luka yang semakin besar karena kan kalau misalnya diabetes gitu kan susah sembuh ya kan. Gitu. Jadi sampai lama-lama dan dia harus diamputasi terus tapi nggak mau gitu. Karena mungkin biayanya juga, terus mungkin merasa kehilangan amputasi atau segala macem, akhirnya dia nggak mau dan akhirnya sampai lewat gitu. Aduh, kok serem banget. Dan gara-gara gula. yang lebih menyeramkannya lagi kan keturunannya juga nih katanya semakin bahaya juga kalau Ya mungkin punya emang genetik. kita harus memperhatikan asupan makanan kita ya kan, kurangi gula juga seperti tadi yang aku bilang. Kadang gini, banyak banget nih mungkin pemirsa Anda juga melakukan hal yang sama, kerja di kantor, Anda malas keluar, semuanya minta tolong orang, malas gerak lah ya istilahnya. Mendingan nanti kita ngobrol-ngobrol sama seorang pakar, udah aku undang juga ya untuk mengetahui lebih banyak mengenai diabetes. Kamu tadi sudah makan yang manis-manis, ketemu tetangga manis lagi, ya kan? Kok jadi begitu? Nanti ada Dr. Yohanes Purwoto yang akan menjelaskan kepada kita tentang diabetes. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari Sekarang.